Berjumpa kembali kawan-kawanku. Jadi untuk kalian yang masih ada di kampung kemudian ada rencana merantau ke Malaysia ya, saya akan memberikan sedikit pengalaman pribadi ataupun pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di Malaysia begitu ya. Eh, Mohon maaf saya suaranya agak kemeng karena sedang flu, sedang pilek begitu ya. Jadi begini teman-teman, kalau kalian sudah sampai di Malaysia, baik nanti kerjanya itu kerja di kebun ataupun kerja di bangunan, kerja di kedai itu rumah makan ya. Yang pertama, kalian itu kalau sudah merasa nyaman, kalau sudah merasa diri kamu sudah merasa enak, artinya dari segi gaji, kemudian dari segi bosnya, dari teman-temannya begitu ya, kamu nggak usah pindah-pindah, nyari eh, tempat lain yang dianggap lebih lebih istimewa ataupun lebih enak daripada tempat kamu bekerja begitu ya. Karena kebanyakan begini teman-teman, misalkan kamu kerja di sebuah rumah makan begitu ya. Nanti teman kamu itu ada yang telepon begini, "Hei kawan, di tempat sana itu ada orang mencari pekerja dengan gaji sekian-sekian begitu ya." Artinya gaji lebih tinggi dari tempat kamu bekerja ataupun ada pelayanan-pelayanan lain yang lebih istimewa dibanding tempat kamu bekerja. Nah, kamu harus berpikir-pikir dulu ya, artinya jangan langsung kamu berpindah tempat karena belum tentu mereka orang yang mengatakan bahwa tempat lain lebih bagus pelayanannya ataupun bosnya lebih enak begitu ya, itu belum tentu. Jadi kalau kamu sudah merasa nyaman di tempat itu, nggak usah pindah-pindah, sudah itu satu. Karena perangai ataupun pola pikir manusia di perantauan itu unik-unik teman-teman. Artinya terkadang sesuatu yang seharusnya tidak terjadi ataupun di luar logika kadang ada juga sih ya, artinya di luar batas begitu ya. Gimana ya ngomongnya, intinya jangan terlalu percaya langsung 100%. Kita harus betul-betul berpikir-pikir dulu, kemudian menelusuri begitu ya. Jangan langsung percaya, minimal kita bertanya-tanya kepada orang lain. Misalkan kamu punya teman, punya pengalaman dengan orang tempatan dan lain sebagainya, kamu tanyakan dulu. Nah, yang selanjutnya, kalau bekerja di misalkan perkebunan, sawit, kebun durian dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Kalian itu di Malaysia itu kan bukan mencari gengsi ataupun lainnya ya. Yang penting gaji itu lancar gitu ya. Misalkan kalian itu kerja di kebun, kalau kalau pertama memang biasanya gajinya itu murah teman-teman. Kalau toke yang punya kebun itu nanti kan memberikan kepercayaan kepada pekerjanya ya. Biasanya kisarannya itu di antara 1.800 sampai dengan 2.000 itu kalau kerja kebun begitu ya. Lain lokasi, lain kawasan itu juga beda begitu. Nah, kalau pertama masuk itu memang gajinya murah, kisaran 1.800, bahkan ada yang lebih rendah dari 1.800. Nah, dalam 1 bulan sampai dengan 4 bulan kalian harus bersabar. Kalau misalkan kamu kerja di kebun ya, kerja di kebun itu yang penting kerja betul-betul, kemudian carilah simpati supaya
bos kamu itu betul-betul percaya, nanti gaji kamu setiap bulan atau dalam 2 bulan sekali itu naik. Misalkan gaji pertama 1.800, kemudian di bulan keempat nanti bisa naik 1.900. Karena apa? Sebatas pengalaman teman saya yang saya buktikan sendiri selama 8 tahun itu, gaji pertama dulu 1.200. Nah, sampai sekarang yang sudah dapat 8 tahun itu gajinya 2.600, teman-teman. Karena apa? Mereka itu tokennya itu sudah percaya betul-betul. Kalau kerjanya ya ringan saja sih ya teman-teman. Kalau saya cuti kadang kan ke rumah dia, ke tempat dia gitu kan. Paling dalam 1 hari itu kerjanya cuma 2 jam. Bersih-bersih lah, tebas-tebas rumput yang agak tinggi begitu ya. Kalau menurut saya sangat istimewa ya. 1 bulan 2.600 pekerja kebun itu wih mantap gitu. Karena kalau saya sendiri pun kerja di bangunan untuk mendapatkan kong 30 penuh dalam 1 bulan itu sulit. Ya kadang dapat 1 bulan full, tapi capeknya minta ampun begitu ya. Nah kalau di kebun, kalau yang tokennya sudah percaya, wih senang betul ya. Kemudian kalau kalian kerja di bangunan, kalau di bangunan memang apa namanya ya, banyak pengalaman, artinya ya intinya pengalaman bangunan ya, pengalaman konstruksi begitu. Jadi dimanapun ya banyak pengalaman ya. Kalau menurut saya, karena saya masuknya di bangunan, awal masuk itu kan nggak bisa apa-apa ya. Buat semen aja, buat luluh aja nggak tahu gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ini untuk teknik ukur mengukur, kemudian cara penggunaan alat-alat, ikat batu, memplaster, melicin, kemudian yang lainnya lah yang berhubungan dengan pembuatan apa namanya ya, bangunan lah, ataupun merepair gitu ya. Itu alhamdulillah ada pengalaman teman-teman. Kemudian kalau di bangunan itu nggak jenuh. Misalkan 1 bulan buat rumah di sini begitu kan. Kemudian di bulan selama 3 bulan selesai nanti pindah lagi begitu. Itu dibicarakan senangnya kalau kerja di bangunan. Kalau bekerja di kebun pun pasti ada pengalaman teman-teman, pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang yang kerja di bangunan begitu ya, karena ada plus minusnya begitu. Akan tetapi kalau kalian misalkan orang baru kemudian kerja di bangunan, kalian juga harus waspada begitu, karena pola ya seperti yang saya katakan tadi, pola pikir setiap orang di perantauan itu berbeda-beda, dari berbagai suku, berbagai negara. Kalau di Malaysia ini India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Myanmar, Filipina, semua pola pikirnya berbeda-beda. Dari berbagai negara, nanti ada dari berbagai suku, misal begitu ya. Jadi pola pikirnya berbeda-beda. Terkadang ada yang baik, ada yang tidak. Kalau tepak yang baik itu ya gajinya lancar. Itu ya. Kalau yang nggak baik, nanti pengesapnya itu menipu. Kita disuruh kerja ternyata nggak dibayar begitu ya. Kemudian lari, nggak dibayar, kemudian kita minta, terkadang dia berkata belum dapat uang dari tuan rumah begitu ya. Intinya kalian berhati-hati yang mau masuk Malaysia ataupun yang sudah, atau khusus orang baru ya, orang baru itu berhati-hatilah begitu. Kalau saya alhamdulillah selama 2 tahun setengah ini sih kerja dimanapun tetap dibayar ya, dibayar, artinya nggak pernah kena tipu, dibayar semua alhamdulillah. Cuma ada berapa hari dulu ya, karena mungkin gaji kongsi kong itu
4 hari dikasih 200, artinya 50 ringgit lah, tapi semuanya digaji. Berbeda dengan pengalaman kawan-kawan saya dulu, itu ada yang 3 bulan gak digaji, kemudian 1 bulan istilahnya cuma dikasih makan sama rokok begitu, itu ada teman-teman. Saya alhamdulillah lah di sini ya. Oke ya teman-teman, semoga menjadi inspiratif kalian semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.